nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 11 Februari 2022. Efrata, terbukalah. Bacaan liturgi hari ini dari 1 Raja 11 ayat 29 sampai dengan 32, dilanjutkan dengan bab 12 ayat 19 dan Injil Markus 7 ayat 31 sampai dengan 37. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dulu saudara, waktu saya masih anak-anak, bahkan remaja, dan juga waktu yang lalu mengikuti Camp Patriot, pernah melakoni orang yang berkebutuhan khusus. Sungguh saudara, tak terbayangkan oleh saya, sangat sulit sekali menjadi orang tuli, orang buta, bisu, pincang, lumpuh, dan lain sebagainya. Komunikasi tak pernah menyambung saudara. Tak terbayangkan bagaimana orang-orang di zaman Yesus, banyak orang-orang yang membawa mereka yang sakit ini ke Yesus untuk disembuhkan. Oh haleluya. Injil hari ini saudaraku mengisahkan tentang orang tuli. Sungguh tidak enaknya menjadi seorang yang tuli saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat kesulitan kita. Jika kita menderita buta atau lumpuh, orang mungkin masih bisa melihat kesulitan kita dan segera memberikan pertolongan kepada kita. Namun jika tuli saudara, bagaimana orang bisa tahu bahwa kita butuh pertolongan? Biasanya orang tuli akan bisu juga karena ia tidak terlatih untuk mendengar kata-kata. Orang tuli yang dipertemukan dengan Yesus menderita gagap juga saudara. Yesus menangani orang ini secara khusus, berbeda dari cara penyembuhan yang biasanya dia lakukan saudara. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu dan lalu ia meludahkan dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efrata, artinya terbukalah. Markus 7 ayat 33 sampai dengan 34. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus menengadahkan ke langit agar orang itu mengerti bahwa kuasa untuk menyembuhkan datang dari Allah. Mukjizat pun terjadi. Telinga orang itu bisa mendengarkan dan mulutnya bisa bicara. Tentu ia merasa senang. Namun Yesus melarang dia menceritakan hal itu saudara. Akan tetapi mana mungkin dia bisa diam? Sudah sekian lama ia tidak lancar berbicara, bahkan tidak dapat berbicara. Dan sekonyong-konyong bisa berbicara ini merupakan suatu sukacita penuh. Sehingga dia pun bercerita. Dan bagaimana dia memperoleh kesembuhan itu. Saat ini saudara-saudara yang terkasih, masih banyak dari kita yang tuli dan bisu tidak bisa berbicara saudara. Sampai Yesus menegaskan kepada kita semua, barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Karena itu tidak banyak dari kita untuk bersaksi bagi Yesus Kristus. Karena tidak bisa mendengar akan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saudara, hari ini Yesus mau menyembuhkan kita secara pribadi atas pribadi. Dia telah hadir di hadapan kita dan mau melakukannya. Tinggal bagaimana respon kita sendiri. Tidak sedikit dari kita yang cuek.
yang tidak membiarkan Yesus Kristus menyembuhkan kita. Yesus bukan hanya menyembuhkan cacat, bisu, dan tuli secara jasmani, saudaraku. Bukan hanya telinga dan lidah jadi terbuka, tetapi hatinya pun jadi terbuka pada Yesus. Ia terlihat, ini terlihat dari kesaksiannya pada orang banyak. Mulutnya tidak henti-hentinya membicarakan kuasa dan karya Yesus yang dia alami. Tidak heran, banyak orang pun menjadi takjub. Terjadilah apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Pada waktu itu, telinga orang-orang tuli akan dibuka dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yesaya 34 ayat 4 sampai dengan 6. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, renungan hari ini saudara mau menyampaikan kepada kita semua, yang bertelinga hendaklah dipelihara dengan baik. Pergunakanlah dengan hal-hal yang baik. Mulut dipelihara sedemikian rupa sehingga dapat mendengarkan dan membicarakan hal-hal yang baik. Yang mengalami kerusakan, Yesus hadir saudara dan mau memulihkan dan menyembuhkan. Yesus mau membukanya. Membukanya kembali sehingga kita bisa mendengar dan berbicara. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, dengan telinga yang kita terima dari Tuhan Allah Bapa kita, Sang Pencipta, kita mau gunakan untuk mendengarkan segala hal yang baik. Dan biarlah mulut yang kita terima ini, biarlah dapat bersaksi akan kebaikan dan kebesaran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan kita pergunakan hal-hal yang negatif. Pergunakanlah telinga dan mulut dengan hal-hal yang baik yang memberkati. Tuhan Yesus memberkati sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alikin.